minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, hari ini ada video spesial untuk seluruh peserta didik, untuk anak-anakku seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya, semester ganjil. Nah, kali ini Pak akan berbagi tips ya, apa saja hal-hal yang perlu Anda lakukan ya, maupun orang-orang lain yang sudah mengikuti semacam ujian atau asesmen atau tes gitu ya. Apakah hal yang harus dilakukan setelah mengikuti tes ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah ikut ujian dan kemudian juga lupa dengan hal ini ya, barangkali terlupa, mungkin dia sudah tahu tapi lupa dengan hal ini, atau mungkin memang tidak melakukan ini ya, sehingga dia hanya sebatas mengandalkan kemampuan pribadi tanpa melibatkan yang ini. Baik, berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya setelah mengikuti ujian semester, agar tidak ada rasa sombong ya, rasa sudah merasa benar sendiri, merasa sudah bagus ya. Tapi ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan setelah mengikuti ujian. Baik, ada beberapa hal yang perlu disampaikan hari ini. Semoga nanti bisa Anda tulis, Anda perhatikan, dan juga bagi teman-teman sekalian ya, para penonton channel YouTube Studi Saputra Berkarya, semoga hari ini menjadi momen kita, kesempatan kita untuk bisa mengetahui ternyata ketika selesai ujian itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, langsung saja ya, poin yang pertama. Setelah mengikuti ujian atau semacamnya, tes atau hal-hal lainnya, maka yang pertama kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau bertawakal. Jadi ketika kita sudah berusaha, berikhtiar ya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, seluruh ya daya kita, upaya kita, aktivitas kita, usaha kita untuk melakukan menghadapi semacam ujian, tes atau asesmen dan lain sebagainya ya, yang hal yang pertama kali adalah kita bertawakal ya. Artinya kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita ya, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin terhadap suatu ujian, tes ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu sifatnya penilaian. Jadi hal ini jangan sampai teman-teman atau Anda sekalian lupakan, karena segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan ya. Jadi kita hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukannya. Baik. Untuk yang kedua ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah memuhasabah diri ya. Memuhasabah diri ini maksudnya ya gini ya, kita harus bisa mengevaluasi diri sejauh ini apa sih ya yang sudah kita lakukan dalam mengikuti sebelum ujian, bahkan ketika mengikuti ujian ya, sehingga kita bisa mengevaluasi, memuhasabah diri nih. Wah, hasil ujian saya itu adalah hasil ujian dengan cara apa gitu, dengan cara yang bagaimana, dengan cara yang baik, dengan cara yang sportif, atau dengan cara yang tidak baik ya. Yang pastinya kita usahakan ya, kegiatan kita itu semuanya kita usahakan dengan usaha yang baik, dengan usaha yang jujur ya, dengan usaha yang kita sendirilah yang mengerjakannya gitu ya. Apalagi bagian Anda sekalian yang masih di tingkat pelajar, ini merupakan bekal ya, modal Anda ketika Anda sudah sering ya membiasakan diri untuk bersifat jujur ya, mengerjakan sendiri ujian tanpa mencontek atau tanpa melihat punya teman. Itu Anda nanti besar akan terbiasa begitu, akan terbiasa untuk mengerjakan sesuatu ujian yang itu sifatnya pribadi itu dengan secara mandiri ya, tidak tergantung pada orang lain, karena memang kemampuan Anda sendiri, hasil jerih payah, usaha dan kerja keras Anda sendiri, dan hasilnya pun nanti kalau keluar itu akan terdapat semacam kepuasan tersendiri ya, bukan dari hasil kerjasama atau mencontek. Jadi nanti beda dengan hasil orang ketika dia berhasil dengan mengerjakan sendiri ya, atau dengan orang-orang yang lain atau dalam hal hasil dari kerjaan orang lain. Jadi misalkan nilai 80 itu akan lebih berkah, bermakna dibanding nilai 90 atau 100 yang itu hasil dari tidak jujur atau mencontek. Ingat, keberkahan itu nanti akan Allah balas ya, Allah berikan sesuai dengan apa usaha kita, apa yang sudah kita lakukan ya, itu akan sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti. Kemudian yang ketiga adalah anak sekalian, kita harus bisa melihat apa yang akan kita lakukan untuk
waktu ke depan ya. Untuk ke depan kita mau buat apa ya. Jadi setelah kita mengikuti tes apa persiapan kita ke depan, yaitu terus belajar ya, manjada wajada, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Long life education, jadi pendidikan itu sepanjang hayat kita. Jadi jangan ketika kita sudah ujian artinya Anda sudah habis belajar, tidak ya. Meskipun sudah ujian semester ganjil hari ini, Anda tetap belajar ya, belajar membaca buku yang lain ya, membaca, mencari ilmu yang lain yang itu sifatnya bermanfaat ya. Itu Anda harus bisa memperkaya ilmu ya, karena ilmu itu tidak hanya dari guru ya, bukan dari guru saja, bukan dari buku-buku saja, tapi juga dari sekarang ini ya, dari media sosial, dari internet yang itu sifatnya bisa membangun ya pengetahuan ya, sikap Anda, karakter Anda lebih baik lagi ya. Apalagi menjelang terima rapor ini ya, jadi Anda masih dalam keadaan belajar dari rumah. Jadi Anda perbanyaklah untuk membantu orang tua, perbanyak untuk mengasuh adik atau melakukan hal-hal yang sifatnya itu bisa bermanfaat bagi Anda. Yang pastinya ibadah-ibadah harian itu jangan sampai tinggal dan lebih ditingkatkan lagi ya, karena itu akan mendorong Anda menjadi orang-orang yang berkarakter mulia insyaallah. Oke, yang terakhir, yang keempat, Anda harus bisa merancang program-program yang baru ya. Apa sih ya agenda unggulan Anda ketika di tahun depan, apalagi sekarang ini sudah bulan Desember tahun 2021, terus tinggal hitungan hari lagi. Jadi untuk tahun 2021 Anda harus punya target yang sudah Anda tuliskan hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, yang itu akan Anda wujudkan, Anda targetkan untuk bisa tercapai di tahun 2021 ya. Misalkan apa? Misalkan dalam segi belajar gitu ya. Tahun depan saya harus punya target ya. Saya harus bisa mendapat peringkat keberapa begitu ya. Misalkan 3 besar atau peringkat pertama misalkan begitu. Atau saya harus bisa mengkhatamkan Al-Qur'an begitu ya. Misalkan begitu. Atau saya harus bisa menghafal surah ini ya, juz 30 saya harus hafal semuanya begitu. Atau dalam hal yang lainnya ya, silakan. Jadi kita harus punya target-target tersendiri yang itu sifatnya pribadi kita sendiri, dan itu kita tuliskan di kertas atau di buku atau ditempelkan di kamar kita. Jadi itu merupakan sugesti ya, semacam hal-hal yang bisa merangsang kita untuk bisa berbuat ya, mencapai target itu ya. Apa jadinya kalau kita hidup tidak punya target ya, maka hal hidup kita akan ya santai-santai saja dan tidak ada hal-hal yang kita dapatkan ya. Yang pasti itu butuh perjuangan yang maksimal. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk berjuang ya, berusaha mungkin, kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, maka itu akan, hasilnya pun juga akan sesuai dengan usaha kita ya. Jadi kita harus bisa melihat hal ini, keempat hal ini semoga bisa kita perbaiki lagi. Yang terakhir, yang kelima, perbanyaklah ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena doa itu adalah senjata orang beriman, dan jangan lupa berdoa setiap hari, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.